Bayangkan jika dunia gelap dan dingin, tidak ada api, tidak ada cahaya, dan tidak ada harapan. Manusia hanya seperti bayang-bayang, tak berdaya melawan ganasnya alam. Mereka menggigil di bawah langit malam yang membeku, takut akan kegelapan dan makhluk-makhluk buas yang mengintai di sekeliling mereka. Namun, di puncak Olympus, para dewa menikmati cahaya dan kehangatan, jauh dari penderitaan manusia. Hingga suatu hari, seorang titan pemberani menentang kehendak para dewa, mencuri sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan mengubah peradaban selamanya. Inilah kisah Prometheus, pencuri api yang menantang Olympus. Dahulu kala, sebelum manusia mengenal api, dunia dikuasai oleh para titan, makhluk perkasa yang memerintah langit dan bumi. Namun, suatu hari perang besar pecah antara para titan dan para dewa Olympus yang dipimpin oleh Zeus. Prometheus adalah seorang titan, tetapi berbeda dari saudara-saudaranya. Ia cerdas, licik, dan tidak mudah tertipu oleh kekuatan semata. Ia memilih berpihak pada Zeus, membantu para dewa untuk memenangkan perang melawan para titan. Dengan kecerdikannya, dia membimbing Zeus dan saudara-saudaranya menuju kemenangan, menyingkirkan Kronos dan menguasai Olympus. Namun, meskipun ia setia pada Zeus, hatinya lebih peduli kepada makhluk yang baru saja ia ciptakan, yaitu manusia. Prometheus melihat manusia hidup dalam penderitaan. Mereka berjalan tanpa tujuan, tak memiliki perlindungan dari dinginnya malam, tidak tahu bagaimana cara membangun rumah, tidak tahu juga cara memasak, dan hidup dalam ketakutan terhadap hewan buas yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Para dewa Olympus tak peduli pada mereka. Bagi Zeus, manusia hanyalah makhluk lemah yang seharusnya tunduk dan bergantung pada para dewa. Tetapi Prometheus melihat lebih jauh. Ia melihat potensi besar dalam diri manusia. Mereka hanya membutuhkan satu hal, satu elemen yang akan mengubah segalanya, yaitu api. Zeus melarang manusia memiliki api. Biarkan mereka tetap lemah, perintah Zeus. Jika mereka mendapatkan api, mereka akan menjadi terlalu kuat, terlalu percaya diri, dan mungkin suatu hari mereka akan menentang kekuasaan kita. Prometheus mendengar perintah itu, tetapi hatinya menolak untuk menerimanya. Baginya ketidakpedulian Zeus adalah ketidakadilan. Ia tidak bisa membiarkan manusia tetap dalam kegelapan selamanya. Dengan tekad yang kuat, Prometheus menyusun rencana. Pada suatu malam, ketika para dewa sedang berpesta di Olympus, ia menyelinap masuk ke dalam istana para dewa. Ia menuju ke perapian suci milik Hestia, tempat api abadi yang hanya boleh digunakan oleh para dewa. Dengan hati-hati, dia mengambil bara api kecil dan menyembunyikannya dalam batang fenel, sebuah tanaman yang dapat menjaga nyala api tanpa terlihat menyolok. Dengan cepat dan tanpa suara, ia meninggalkan Olympus dan turun ke bumi, membawa hadiah terlarang itu kepada manusia. Ketika Prometheus menyerahkan api itu kepada manusia, segalanya mulai berubah. Untuk pertama kalinya, malam tidak lagi terasa dingin dan menakutkan. Mereka bisa memasak makanan, mengusir kegelapan, membuat senjata untuk berburu, dan membangun rumah yang kokoh. Dengan api, manusia tidak lagi makhluk yang lemah. Mereka mulai menguasai dunia, menciptakan peradaban, dan berkembang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan oleh Zeus. Prometheus merasa bangga. Namun, jauh di Olympus, Zeus mulai menyadari bahwa manusia telah berubah, dan ia pun tidak senang. Ketika Zeus mengetahui perbuatan Prometheus, kemarahannya meledak seperti badai yang dahsyat. "Beraninya kau melawan kehendakku," teriaknya. Suaranya pun mengguncang langit. Ia tahu bahwa manusia kini memiliki sesuatu yang bisa membuat mereka lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sulit dikendalikan. Dan Zeus tidak bisa membiarkan itu terjadi begitu saja. Dan sebagai hukumannya, Zeus memerintahkan Prometheus dirantai di puncak gunung Kaukasus. Ia diikat dengan rantai abadi, tidak bisa bergerak dan tidak bisa melarikan diri. Dan setiap hari seekor elang raksasa dikirim oleh Zeus untuk mencabik-cabik hatinya dan memakan livernya. Namun, Prometheus adalah makhluk abadi. Livernya selalu tumbuh kembali, membuatnya mengalami siksaan yang sama setiap hari selama berabad-abad. Namun, meskipun tubuhnya tersiksa, pikirannya tetap teguh. Ia tidak menyesali keputusannya. Ia tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang tak ternilai kepada manusia. Namun Zeus tidak berhenti di situ. Ia juga menghukum manusia atas pemberian Prometheus. Ia menciptakan Pandora, wanita pertama di dunia, dan memberikannya kepada manusia bersama dengan sebuah kotak misterius. Kotak itu adalah jebakan. Ketika Pandora membukanya, semua kejahatan, penyakit, dan penderitaan melompat keluar dan menyebar ke dunia. Manusia kini tidak hanya memiliki api, tetapi juga penderitaan yang tak terhindarkan. Namun, di dasar kotak itu ada satu hal kecil yang tersisa, yaitu harapan.
Bertahun-tahun kemudian, Prometheus akhirnya dibebaskan oleh seorang pahlawan besar, yaitu Herakles. Dengan panahnya, Herakles membunuh elang yang menyiksa Prometheus dan menghancurkan rantai yang mengikatnya. Meskipun tubuhnya bebas, Prometheus telah membayar harga yang mahal atas pemberiannya kepada manusia, tetapi ia tidak menyesal. Api yang ia curi kini tetap menyala, menjadi simbol pengetahuan dan kemajuan manusia. Kisah Prometheus bukan sekedar legenda tentang pencurian api. Ia adalah simbol keberanian, pengetahuan, dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Terkadang, perubahan membutuhkan pengorbanan besar. Terkadang demi kemajuan, seseorang harus berani menentang aturan. Dan hingga hari ini, api Prometheus tetap menyala dalam semangat manusia untuk terus belajar, berinovasi, dan menentang batasan yang ada. Jika kisah ini menginspirasi kalian, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di kisah mitologi berikutnya.